aja tangi nggonmu guling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wahai sobat Kendali Rasa dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kami berdua akan mencoba menghibur dan bercerita tentang pengalaman-pengalaman horor yang dulu-dulu pernah kami alami. Dan mudah-mudahan pengalaman ini menjadi suatu pembelajaran bagi kita kesemuanya, sehingga kedepannya kita semuanya semakin waspada. Kita nggak boleh takut dengan apa itu yang namanya makhluk halus, jin, karena Allah telah menciptakan manusia itu lebih sempurna daripada makhluk-makhluk lainnya. Pada malam ini saya ditemani oleh saudara Heru. Selamat malam saudara Heru. Selamat malam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Katanya bisa kita apa? Ini sakit demam. Oh iya. Gimana? Apakah sampean punya pengalaman horor yang bisa diceritakan pada sobat Kendali Rasa? Barangkali ya kan, waktu-waktu kecil atau waktu-waktu tempo-tempo dulu, waktu-waktu masih SD, SMP, barangkali pernah, atau barangkali terbaru, update terbaru, barangkali pernah. Monggo barangkali cerita, ya santai-santai aja, kita akan ngobrol dengan santai. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan. Selamat malam sobat Kendali Rasa. Mohon maaf Allah. Saya langsung bercerita Iya. pengalaman mungkin yang terbaru. Kejadiannya terjadi di kos-kosan saya, tempatnya di Wonoayu, daerah Rungkut. Di suatu malam setelah waktu itu kan lembur kerja, jadi setelah pulang dari kerja itu kan selesainya langsung mandi lah. Kejadiannya itu di kamar mandinya. Nah, di situ masih pakai sumur, jadi kalau mandi mungkin menimba. Pada malam itu ketika menimba, di belakang terdapat sesosok, tapi seperti orang. Nah, sosok itu tadi berdiri. Setelah saya lihat seperti orang yang mau menjemur pakaian, tapi malam-malam hari sekitar jam 11 malaman. Waktu itu belum seberapa menghiraukan, masih menimba air, jadi orangnya masih tetap diam di situ ya. Terus lama-lama sosoknya seperti menembus tembok loh. Jadi sosok itu langsung hilang. Jadi sempat itu langsung kaget, langsung lari ke depan. Ya itu tadi nggak tahu sosoknya seperti apa, cuma kelihatan bayangan hitam saja. Terus itu pada saat kamu habis kerja atau habis ngapain gitu kok sampai ketemu dengan sosok itu? Setelah malam hari, setelah pulang dari lembur kerja. Oh, lembur kerja. Memang lemburnya malam-malam sampai Mas ya? Iya, sampai malam. Barangkali lemburnya pagi, enggak ya? Enggak, sampai malam. Nah, terus apa yang sampean ketahui tentang makhluk atau berupa jin atau siluman yang selama ini sampean ketahui, sampean pelajari, entah dari orang, entah dari guru, entah dari siapapun? Apa itu yang dimaksud dengan mereka-mereka itu sebenarnya apa menurut Anda? Ngamun seperti sosok seperti itu. Bagaimana kita memang tidak bisa melihat, mungkin saya sebagai orang awam, memang sosok itu memang ada, dan keberadaan jin-jin itu ada. Yang penting tetap waspada, hati-hati, pamit atau izin gitu kalau mau ke tempat-tempat yang mungkin yang sunyi atau apa ya. Jadi ininya tetap saling hati-hati dan pamit lah. Terus apakah ada dari pengalaman dari saudara atau teman yang pernah digangguin sosok-sosok penunggu-penunggu
pohon atau penunggu rumah angker atau makam-makam keramat, barangkali ada pengalaman dari saudara atau siapa, bisa diceritakan pada sobat Kendari Roso, pengalaman barangkali, monggo. Oh gitu. Nomor pengalaman waktu hari raya Ramadan, Ramadan puasa. Pada waktu itu kan kalau malam sering tidur di langgar atau musola itu. Nah pada malam itu kan mungkin saya dan teman-teman tidur di langgar, banyak lah, mungkin ada 10 atau berapa orang. Nah waktu malam itu sebelum kita tidur kan bermain petak umpet lah. Nah di situ waktu itu saya yang jaga, apa namanya, lah dari dekatnya langgar tadi itu kan ada namanya telaga. Di situ kayak teman-temannya di situ sembunyinya, soalnya dari situ terlihat dari jauh ada bayangan-bayangan orang banyak, ada 6 sekitar. Nah itu masuk ke telaga. Nah di saat itu saya dalam hati, oh ternyata di situ. Itu sebelum mau saya samperin, tapi berhubung masih jauh jadi saya berpikirnya cari yang dekat dulu daripada yang jauh. Nah dari yang dekat saya cari, ternyata semuanya teman-teman berada di situ semua. Nah dari situ saya berpikir, lah kalau teman saya di sini semua, terus yang di telaga tadi siapa? Banyak apa namanya, seperti bayangan teman-teman yang lari ke masuk telaga. Nah dari itu mungkin agak merinding ya, dari perasaan tadi kemudian hilang tadi. Iya situ pengalaman. Oh, jadi kamu melihat apa tuh, ada sesosok itu banyak atau satu atau berapa orang? Ada sekitar kurang lebih 6 orang. Oh berarti ibarat itu kata orang kembaran atau gimana gitu loh, atau jin-jin yang ngembel kan kamu juga nggak tahu ya. Iya. Itu mungkin sebenarnya sih jin-jin penunggu situ itu merubah dirinya seperti teman-teman kamu. Mungkin juga saya juga nggak tahu, kan saya kan juga nggak mengalami. Tapi setelah itu yang terjadi pada teman-teman kamu apa setelah itu? Kalau yang waktu kejadian itu tadi saya nggak bercerita sama teman saya, cuma saya berpikir dalam hati, lalu siapa tadi yang masuk ke telaga, sedangkan teman saya itu bersembunyinya di tempat yang dekat. Jadi masih saya hanya berpikir dalam, terus bergumam dalam hati, cuma saya nggak cerita sama teman-teman. Oh berarti teman-temanmu nggak tahu? Iya. Oh saya kira tahu gitu loh. Jadi kamu hanya terlihat dirimu sendiri lah ya kan. Yang kamu lihat itu hanya kamu yang melihat itu. Jadi teman-temanmu nggak tahu. Terus pernah punya pengalaman naik gunung atau gimana, belum ya? Alhamdulillah nggih sampun. Ada cerita mistis di gunung itu barangkali berkenan? Nggih nggih, alhamdulillah pengalamannya mungkin baru-baru karena masih belajar juga nih. Alhamdulillah dapat ilmu dari Romo juga waktu belajar pendakian ke Bukit Krapyak. Waktu pendakian di Bukit Krapyak itu apa namanya, mungkin udah melewati pos 1 atau 2 lah, cuma mungkin pos yang paling rendah. Nah di situ waktu kumpul semua itu, dan juga ada Romo juga, ada teman-teman juga. Nah di situ apa namanya, ada pendaki lain yang beliau itu lewat, tapi apa namanya, seperti waktu itu sempat saya sapa, cuma diem ya, nunduk gitu. Yang kata Romo sebenarnya itu bukan manusia. Nah, dari situ setelah orang yang lewat dari situ bilang gitu, terus saya merinding. Mungkin itu yang sosok yang nyata tapi seperti manusia tapi bukan manusia. Karena kan di gunung kan makhluk-makhluk astral kan tidak hanya terlihat di malam hari. Dia terserah dia terlihat di siang hari, pagi hari.
Itu semua itu tergantung dari apa itu, dari jalan pikiran kita. Apabila kita di gunung itu selalu ngomong yang gak enak, ya ngomong yang gak pantas, itu bisa terlihat itu. Ya, makanya kalau di gunung jangan sekali kayak menantang atau meremehkan, baik itu gunung kecil atau gunung besar itu sama aja. Karena sebelum kita mendaki, sebelum manusia itu tercipta, gunung dan makhluk-makhluk sudah ada gitu loh ya. Jadi sebagai pengalaman bagi kita semuanya bahwa dimanapun kita berada ya kan, entah di gunung, entah di tempat manapun, jaga sikap, perilaku, ucapan, ya kan? Jangan nantang lah. Intinya kan seperti itu, jangan nantang atau gimana. Sehebat apapun diri kita, kalau kita yang nantang ya percuma ya kan gitu ya. Cukup sekian Sobat Kendali Rasa, mudah-mudahan ini bermanfaat dan ini sebagai pelajaran. Mohon maaf apabila dari penayangan ini banyak kurang lebihnya. Maklum kita masih dalam taraf belajar. Mudah-mudahan kedepannya kita semakin lebih baik, dan jangan lupa tonton channel ini, subscribe, like, komen, share, dan bunyikan tanda lonceng. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.